itu akan jauh lebih mudah ketimbang kita sangat cinta sama satu saham. Ya, misalnya contoh, apapun yang terjadi, kondisi apapun, saya cinta mati sama misalnya saham perbankan. Padahal mungkin saham perbankan nggak diuntungkan dengan kondisi sekarang. Jadi jangan terlalu cinta sama saham, tapi cintailah faktor-faktor yang bisa membuat saham-saham apa yang akan naik signifikan. Karena ada perubahan-perubahan tadi. Jadi nggak ada istilah cinta mati ke Nggak satu boleh, saham ya? Nggak boleh lah. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Oh, kalau cinta mati, cuan. Ya, itu ya PC aja, yang penting cuan. Yang penting cuan Yang ya. penting Tadi cuan. menarik, jadi kita harus lihat faktor makronya, kita turunkan ke sektornya, habis itu kita lihat key playernya, habis itu kita bandingkan. Ya, baru nanti kita lihat yang Teknikalnya. mana punya momentumnya. Seperti itu. Kalau narasi individual saham kira-kira seperti apa? Nah, kalau narasi individual saham kan dalam beberapa, mungkin kita lihat sejak Oktober lah atau sejak setahun yang lalu ya, kan akan ada beberapa saham mungkin yang diuntungkan karena ada proyek-proyek strategis misalnya kayak gitu kan. Nah, hal-hal seperti itu juga bisa dijadikan sebagai faktor untuk memilih saham. Kira-kira kan kalau ada yang bilang nih ya, zaman dulu, zaman masih muda saya bilang kata gitu, yang namanya pemain terbesar di pasar itu sebenarnya bukan orang yang punya duit. Bukan orang yang punya duit, tapi orang yang punya kebijakan. Nah, kemana arah kebijakan ekonomi itu kan akan menguntungkan satu atau dua emiten. Makanya ketika kita lihat ada proyek strategis ini, misalnya let's say pengolahan limbah menjadi elektronik, waste to energy. Nah, gitu kan. Waste to energy. Sama apa yang akan diuntungkan. Nah, hal-hal seperti ini juga bisa kita jadikan sebagai faktor. Kalau memang kita bisa mengaitkan atau bisa merajut lah ya benang merah antara kebijakan dengan emiten apa yang akan diuntungkan dari kebijakan tadi. Itu juga bisa dipakai yang kayak gitu. Artinya kita juga harus terupdate dengan berita-berita terkini ya. Betul. Mau nggak mau lah, dulu zaman dulu kan saya mulai saham tahun 2000 ya. Wah. Saya mulai tahun 2000. Om Lukman mulai masuk market tahun 2000. Wah, udah senior. Tahun 2000. Tahun 2000 itu dulu untuk tahu saham mungkin kita harus langganan koran dulu kan. Iya. Koran media tertentu atau baca ticker dulu tuh di TV kan dulu ada kayak gitu kan, seperti itu. Nah, sekarang dengan perkembangan teknologi, digitalisasi, semua informasi tentang saham, tentang emiten, kebijakan semua ada di handphone atau di iPad. Nah, apalagi dengan kondisi AI sekarang nih. Betul-betul tremendous lah. Saya bilang kita bisa membuat satu prompt, kita masukkan dengan kebijakan ini, emiten apa yang diuntungkan. Sebenarnya lebih enak ya sekarang ya? Enak banget deh. Makanya kalau ada yang bilang sekarang ini main saham atau bertrading saham, investasi saham itu sulit, menurut saya dia tidak bisa mengkapitalisasi teknologi yang ada. Karena masih percaya sama FOMO, ya, lihat di WA Group, lihat di Telegram Group, ya kan? Mungkin aja dia menjadi exit liquidity-nya orang-orang yang udah menjadi dari bawah gitu kan? Makanya lebih bagus do your own research dengan menggunakan tools-tools yang ada, baik itu yang ada di aplikasi sekuritas, aplikasi yang ada di ADX, plus ditambah dengan aplikasi AI yang sekarang ada. Itu paling powerful menurut saya. Berarti Om Lukman juga menggunakan AI ya. Betul. Untuk screening saham ya? Betul. Karena terus terang kita kan sekarang agak sulit ya. Bahkan kita di pasar modal sendiri, di industri sendiri, dengan 900 saham itu untuk mencari saham-saham tertentu kan agak susah. Ya, 900 lebih ya, hampir 1000 kan? Iya kan? Nah, biasanya kita lihatnya mungkin seperti ini. Saya akan lihat dulu. Oh, saya hanya akan cari saham misalnya yang screener, kita sebut ya, screener ya. Saham yang punya market cap di atas misalkan 1T. Jadi yang di bawah 1T misalnya nggak ikut dulu. Kemudian saya cari saham misalkan, saya cari saham yang ada pertumbuhan revenue growth-nya. Maka yang revenue-nya nggak growth akan hilang sendiri. Nah, dari situ kita screen seperti itu, kita bisa ranking akhirnya kan. Kita bisa ranking saham mana yang paling punya posisi lebih baik dibandingkan dengan peers-nya. Baik itu dalam satu indeks tertentu
maupun dalam satu sektor atau industri tertentu. Nah, hal seperti ini sebenarnya dimungkinkan sekarang. Kalau dulu tahun 2000-an nggak mungkin. Mendapat data XLS atau Microsoft Excel untuk melakukan analisa saham aja nggak bisa. Masa mau nyeken dari koran zaman dulu? Loh, berarti kalau nyari cuan zaman sekarang harusnya lebih mudah dibanding zaman dulu dong? Harusnya lebih mudah. Iya. Apalagi dengan banyaknya mentor-mentor ya. Kita lihat kan banyak mentor-mentor saham sekarang. Ada yang ngajarin pakai bandarmologi, ada yang ngajarin pakai baca bid offer, ada yang ngajarin pakai baca order flow, semua lah. Ada yang ngajarin teknikal, fundamental, dan lain. Harusnya peluangnya lebih besar. Cuman kadang-kadang gitu, peluangnya ada, duitnya nggak ada. Giliran duitnya ada, peluangnya nggak ada. Iya, Nah ini iya. kadang-kadang memang penting sekali untuk mensinkronkan antara peluang dan uang memang. Modal maksudnya. Makanya betul. Iya. Kalau Om Lukman sendiri termasuk alirannya apa nih? Karena sekarang ada fundamental, ada nggak hanya fundamental teknikal malahan. Ada aliran tadi, bandarmologi, Betul. bid offer. Kalau Om Lukman? Sebenarnya gini, kalau di sisi saya sendiri memang lebih melihat fundamentalnya dulu. Fundamental. Fundamentalnya dulu, saham ini punya fundamental yang bagus atau tidak. Karena kan kita berinvestasi artinya kita memiliki perusahaan tersebut. Kalau kayak kita lah misalkan mau berjodoh dengan seseorang, kan bibit bebet bobotnya harus kita lihat dulu ya. Lihat dulu gitu loh. Iya. Kan seperti itu. Nah, fundamentalnya sound atau enggak. Kemudian kita lihat apakah kan kalau fundamental itu mereflek ke masa lalu. Ya. Sedangkan ke masa depan akan kita reflek dengan apakah bisnis yang dijalankan oleh perusahaan ini memang masih prospecting atau enggak. Kedepannya Yes. Kan, ya kan? Dulu saya bekerja di industri yang tahun 2000 itu industrinya moncer banget. Emitennya masuk nomor 1, nomor 2 di bursa efek sebagai juaranya IHSG. Tapi sekarang mungkin industrinya udah semakin kurang ini karena growth-nya udah mulai terbatas. Nah, hal-hal seperti ini yang akan kita nilai. Setelah itu baru kita lihat dari sisi teknikal. Jadi filter pertama biasanya saya pakai fundamental, kemudian teknikal, dan untuk meyakinkan bahwa saya ini berada di jalur yang tepat bersama orang-orang yang tepat, baru pakai bandarmologinya. Wow, luar biasa. Jadi ini kombinasi ilmu-ilmu gitu. Iya. Nggak ada sentimen ke salah satu cara gitu. Iya. Kadang gini, kalau kita langsung dari bandarmologinya saja, takutnya nanti mungkin teknikalnya belum gitu ya, atau misalnya fundamentalnya kurang seperti itu. Akan ketika nanti salah jalan, takutnya ya, kan ketika nanti kita salah entry, saham ini udah nggak investable gitu loh.